kita semua, kalau hari ini kita bisa bersama-sama dalam forum rapat evaluasi Dewan Koinonia bersama semua seksi-seksi dan pengurus-pengurus perkumpulan, demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu dan pendamping remaja. Inilah keberadaan kita sebagai alat Tuhan melayani jemaat kita ini melalui bidang pelayanan. Karena dengan keadaan kita seperti inilah kita akan boleh berkoordinasi, mengevaluasi dan membenahi bagaimana kita melihat bidang pelayanan kita masing-masing, dan dalam kesatuan di bawah naungan Dewan Koinonia kita akan bisa bersama-sama untuk melihat, mengevaluasi sudah sejauh mana kita mengerjakan atau belum mengerjakan, atau apa yang masih perlu dalam koordinasi supaya apa yang kita rencanakan dalam program pelayanan kita di bidang atau di kelompok atau kumpulan kita masing-masing akan bisa kita benahi, agar jangan waktu berlalu tetapi kita juga tidak tahu apa pekerjaan kita dan kita tidak mau berkomunikasi dengan teman-teman satu tim di bidang atau di hubungan atau seksi kita masing-masing. Dengan demikian maka dengan rapat kita ini mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi apakah program yang awal tahun lalu sudah ditetapkan di rapat kuliah sudah sejauh mana kita mengerjakan atau belum mengerjakan, dan kemudian nanti bulan 6 atau bulan 7 kita akan mengadakan rapat kuliah untuk mengevaluasi dari masukan-masukan masing-masing seksi di bawah naungan Dewan. Nah, jadi karena itu misalnya ada kebutuhan anggaran yang di keputusan rapat kuliah kemarin tidak masuk atau tidak tercantum dari rapat ini, nanti kita bisa beri usulan masukan, nanti ditampung oleh Dewan, nanti di rapat kuliah untuk evaluasi kita bisa mencantumkan itu kembali supaya semua bisa tercover dan semua apa yang dikerjakan oleh semua bidang-bidang pelayanan dari ketiga Dewan itu bisa tercakup. Dan kuliah kita juga apa yang belum diputuskan atau yang diputuskan di rapat kuliah yang lalu ada yang mau dievaluasi supaya nanti rapat evaluasi kuliah bulan 6 atau bulan 7 itu bisa diperbaharui atau dikoreksi atau ditambahkan. Nah, jadi itulah tahapan yang kita harapkan melalui pertemuan kita dalam rapat kuliah, rapat evaluasi Dewan Koinonia ini. Baik Abang Inang, sebelum kita masuk ke rapat, biarlah firman Tuhan ini yang menyinari percakapan kita dan sekaligus ini menjadi pembekalan bagi kita sesuai dengan jadwal yang sudah dilakukan masing-masing dewan. Setiap bulan ada pertemuan pembinaan, tapi kalau hari ini khusus untuk rapat evaluasi. Dari Yohanes 13 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah
aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Firman Tuhan ini adalah ucapan Yesus kepada murid-murid setelah Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Kita tahu amang-enang bahwa peristiwa pembasuhan kaki oleh Yesus terhadap murid-muridnya membuat murid-murid itu kaget luar biasa. Karena bagaimana mungkin guru mereka yang mereka hormati kok sampai-sampai kakinya pun dicuci. Karena dalam tradisi orang Yahudi itu, ya memang ada tradisi mencuci kaki, tapi itu pekerjaan hamba, budak. Dan itu kebiasaan mereka. Sebelum mereka masuk ke sebuah ruangan, mereka biasanya di depan pintu itu harus cuci kaki. Dan itu biasanya ada budak yang mengerjakan itu. Nah, tetapi ketika ini dilakukan oleh Yesus, mereka sungguh kaget. Karena itu banyak sikap mereka untuk menolak, seperti yang dikatakan oleh Petrus sendiri, ya, tidak mungkin sampai kapanpun engkau tidak akan boleh mencuci kakiku. Lantas Yesus katakan, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam kerajaan. Luar biasa. Nah, lantas Petrus sikapnya bagaimana? Kalau begitu jangan hanya kakiku Tuhan, ikutlah tubuhku. Artinya barini mau, mandikanlah aku. Nah, Yesus mengatakan tidak perlu, karena engkau sudah bersih. Tetapi ada yang belum bersih. Nah, sebenarnya dia menunjuk kepada Yudas. Karena di situ juga ada Yudas. Yang Yesus sudah tahu segera Yudas akan mengkhianati demi 30 keping perak itu. Nah, kalau Yesus katakan tidak perlu dimandikan karena memang mereka murid-murid itu sudah bersih, tapi ada yang belum bersih. Nah, artinya amang-enang perkataan Yesus ini juga menjadi sebuah renungan bagi kita. Apakah kita memang orang yang sudah bersih? Sehingga Tuhan berkenan untuk memakai kita melayani bagi gereja kita inilah dulu ya, zaman kita ini. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan dan itu perayaan kita hari ini ya. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Artinya kita sudah kudus. Ya, secara resmi dalam baptisan kudus kita sudah dikaruniakan Roh Kudus. Tetapi belum tentu kita bisa menggunakan atau mengerti bagaimana caranya menggunakan potensi Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Nah, demikian juga ya, barangkali kita juga masih ada yang harus dibersihkan dari hidup kita. Karena itu Yesus datang membersihkan kaki kita. Tempat yang bersentuhan dengan kekotoran yang kita gunakan dalam hidup kita untuk melangkah, untuk berjalan, kaki kita ini yang harus berkenaan dengan tanah, lumpur dan segala kotoran untuk kita berjalan. Itulah yang mau dibersihkan oleh Yesus. Nah, artinya amang-enang tempat yang paling rendah, yang paling kotor, yang paling tersembunyi dalam hidup kita, dalam hati kita itu yang Yesus mau bersihkan melalui firman ini untuk kita boleh juga layak melayani Tuhan melalui bidang seksi dan kumuan-kumuan kita masing-masing sebagai pengurus, sebagai pelayan.
Tentu kita juga mempunyai tempat dalam jiwa kita, hati kita, pikiran kita, kebiasaan kita, sikap-sikap kita yang memang harus dibersihkan agar kita layak di hadapan Tuhan menjadi pelayan-Nya. Nah, karena itu Yesus mau membersihkan itu. Dan yang pasti kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Tapi hari demi hari yang kita jalani dalam kehidupan ini, kita masih akan tetap bersentuhan dengan kekotoran, bersentuhan dengan dosa, pikiran, hati, perasaan kita, perbuatan kita, ucapan kita, cara hidup kita, pamerenta, ya selalu juga bersentuhan dengan hal-hal yang kotor, dosa, hal-hal yang tidak layak. Karena itu Yesus mau membersihkan itu, agar itu jangan jadi penghalang bagi kita untuk dipakainya dalam tugas panggilannya. Nah, inilah yang kita butuhkan, Abang Inam. Dan dari jadwal yang sudah berjalan, sudah 4 kali atau 3 kali? Ini 4 kali ya. Kalau saudara ikuti dari bagaimana pertama yang kita sudah sepakat sekali sebulan, mungkin kita akan semakin mengerti kemana arah dari program kuliah kita ini, di mana Amang Inang sebagai bagian dari pelayan. Ayat kabar halal untuk kita, ya kita harus sadar Amang Inang ya, juga anak-anak kami remaja, kalian itu parhalalu, kita ini pelayan. Tapi ada parhalalu pertohonan, ada parhalalu yang bukan pertohonan. Kami parhalalu full timer, yang hidup kami sepenuhnya untuk pelayanan. Inang Amang Sintua parhalalu pertohonan yang bukan full timer, tetapi diberikan tahbisan. Tapi semua Amang Inang yang bukan pertohonan juga adalah parhalalu. Kita ini pelayan Tuhan yang melayani kerajaannya. Ini kebun Tuhan, apa namanya ya, taman apa ladang Tuhan ya. Gereja kita ini kan ladang Tuhan. Kita bekerja di ladang Tuhan. Ini bukan milik kita. Ladang ini milik Tuhan. Dan harus orang-orang yang kudus melayani, dipakai oleh Tuhan. Dan kita harus dikuduskan lebih dahulu. Artinya supaya kita layak menjadi pelayan di ladang Tuhan, kita harus dicuci dulu, harus dibersihkan. Kalau tidak, itu akan mengganjal dalam hidup kita, sehingga pelayanan kita itu bukan lagi pelayanan orang-orang yang kudus yang disucikan, tetapi pelayan ya sama seperti pelayan-pelayan di tempat lain, tukang parkir atau tukang apalah di luar sana. Nah, karena itu yang terutama adalah bagaimana kita dikuduskan. Dan Tuhan Yesus mencuci kaki kita. Tempat yang paling kotor itu harus dibersihkan. Dalam hati kita yang masih terselip, dalam pikiran kita yang tersembunyi, dalam perilaku kita yang orang lain juga barangkali tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat perilaku kebiasaan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan tahu, dan itu yang Tuhan mau bersihkan supaya kita layak, supaya jangan itu menghambat kita, supaya jangan itu membuat kita terhalang untuk melayani. Jujurlah Abang Inang, selama kita masih hidup di dalam dosa, kita pasti nggak nyaman untuk mengerjakan panggilan Tuhan ini. Itu aksioma, itu kepastian. Nah, karena itu jangan-jangan kita yang sudah dilantik di depan ini sekalipun hidupnya tidak disesuaikan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, dengan pelantikan yang sudah diberikan. Dia juga nggak ngerti, dianggap saja itu asal sajalah, seperti di Puban Persabutawa terpilih tiba gawe pengurus, dianggap sama itu dengan di gereja ini. Oh tidak, sungguh tidak boleh kita serupakan pelayanan-pelayanan atau kepengurusan-pengurusan kita, atau bahkan di negara ini tidak sama itu dengan sekecil apapun pelayanan kita di ladang Tuhan.
tidak sama. Karena itu kita harus dikuduskan lebih dahulu. Dan Tuhan Yesus mau mencuci kaki kita itu, supaya jangan terhalang kita untuk melayani Tuhan. Supaya kita jangan jadi tidak berdamai dengan diri kita sendiri ketika kita juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah mau dilantik, kita sudah mengatakan aku ikut melayani di seksi ini, di bidang ini, di hubungan ini. Tapi jiwa kita sendiri juga enggak merasa damai, enggak sejahtera kita. Atau penuh kepura-puraan, penuh kemunafikan. Ya akhirnya juga kita tidak damai dengan pelayanan kita ini. Kita terhalang oleh diri kita sendiri, oleh dosa yang tersembunyi. Karena kita belum dibersihkan dan belum mau untuk dipulihkan dari segala kekotoran kita itu. Kita masih suka menyimpan hal-hal yang tersembunyi itu, sehingga itu menjadi penghambat, bahkan menjadi beban bagi diri kita. Ketika dia juga seperti terpaksa barangkali, dia tidak nyaman dan tidak bersuka cita, tidak merasa bersyukur dia diberikan Tuhan kesempatan dipanggil. Ya memang kita bukan orang yang suci, tidak, tetapi Tuhan mau menyucikan kita melalui firman-Nya. Dan inilah supaya kita juga berdamai dengan diri kita dan sukacita mengerjakan pekerjaan kita sekecil apapun peran kita. Apakah pengurus kur, pengurus apalagi ya, penerima tamu. Itu kecil di mata kita, di mata orang mungkin kecil, tapi di mata Allah tidak ada bedanya. Ausohon badita tohonaki dan ang beda na tuna ini udah mulai di mata Tuhan. Artinya karena itu kita berikan sebagai pelayanan kita untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk pejabat, bukan untuk saya itu, untuk Tuhan. Ya sesuai dengan talenta dan porsi kita masing-masing. Nah karena itulah Amang-Inang, firman Tuhan saat ini, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid itu juga yang dikatakan kepada kita. Ketika Yesus mencuci kaki para murid, itu yang Yesus lakukan kepada kita untuk membersihkan tempat yang paling kotor dalam hidup kita. Di mana itu? Di pikiran kita, di hati kita, di mata kita, di sikap-sikap kita sehari-hari. Supaya itu dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Supaya jangan itu menghalang kita untuk melayani Tuhan melalui bidang pelayanan kita dalam gereja kita ini. Dengan demikianlah maka apa yang dikatakan oleh Yesus, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah jika kita mengerti ini dan mau melakukannya. Nah karena itu Amang-Inang, marilah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Dan juga yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita ini, kita serahkan itu kepada Tuhan supaya dibersihkan seperti murid-murid yang kakinya dibersihkan, dibasuh, dicuci oleh Tuhan Yesus. Dan tidak harus Yesus datang lagi sekarang untuk membersihkan kaki kita, bukan? Tetapi itulah maknanya bagi kita. Kalau Yesus membersihkan kaki murid-murid, bagi kita adalah tempat yang paling kotor di mana kita sendiri yang tahu. Disitulah Yesus mau membersihkan hari ini melalui firman Tuhan ini, supaya kita berbahagia mengerjakan tugas panggilan kita dalam kepengurusan kita di bidang seksi-seksi atau kepengurusan di pengumuman kita. Dan kita akan berbahagia kalau kita mengerti dan melakukannya. Supaya kita jangan terus
masih ratusan nanti terkeluar kita pengurus seksi anu, pengurus hubungan ini, pengurus dewan koinonia, tapi dia gak berdamai dengan dirinya sendiri, gak nyaman dengan teman-teman dalam pelayanan, selalu menghindar dengan banyak alasan dan kepura-puraan dan banyak alasan. Akhirnya dia sendiri jadi aneh dengan dirinya sendiri, lebih menggabusi diri terus. Dia gak pernah nyaman, gak berdamai juga dengan dirinya. Nah, karena itu Tuhan Yesus hari ini mau membersihkan tempat yang paling kotor dalam hidup kita, supaya kita nyaman, supaya kita siap dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan berbahagialah jika kamu melakukannya. Amin. Angkanya mahita. Mau lihat rohana di roh ali Yesus Tuhan kami. Di baik kodot hirua di hami. Di nampinu diamu paknya kasih siang nih. Diburi horo hami mahiti-hiti mudar-mudar badiai. Asa unang besokol jalanian dosa. Doa akka narotak di roha pikiran nami. Nang dia keparangnya nami segala hari teh. Asa tung iya situ tuh hami. Binahirni mudarmu. O alitodik badia. Perbadiai mahami. Saluhut pumuan di tonga-tonga ni kuriamon ali Tuhan. Nah kuku basihani. Nah dijauh hani. Di pararmu hani ali Tuhan. Parsidohon. Marhubas di bagas coromon. Perbadiai mahami itu. Burii mahami marhiti-hiti mudar badiai. Asa tung sonang mardami rohanami. Ali jahu bani bata. Mau lihat maliho. Marhiti-hiti kuriam. Gabi parsido kota di harajaumu. Lahu pakyo marhubas. Di bidang seksi pelayanan nami ganok. Atau lehon manang dihani tontim di perbadiai. Asa tahu kami makalason kaulau nak pinasahatnya Tuhan. Guru bima saluhut akan kepengurusan seksi BBH diangka umuan nah dong di bidang dewan koinonia jala parsahalaima buluan ni dewanon rakdot akadongan nasida saulau asa terbahin nasida Tuhan mangarahon jala manubu-nubu dongan nasida disudi angka seksi nang angka pumuan ni Muriam na dong di bawah naungan ni Dewan Koinonia. Ali jahu badi bata manami. Saiko hima las meroha di hamiganuk. Nanaing kakyo muhami. Somong ulam namet met di tonga-tonga ni Muriamon. Asa borhan siani mahami ali Tuhan. Mahat tu si pajiomo nabadia di kanuk hami. Asi maroham. Sama nang saluhut ang kadusa nami. Paso nang roha nang tot dinami. Miyang maho rakdo tami ali jaguba. Di bagasan agka ulaw na pinasahat ni Tuhan. Marhiti-hiti Jesus Tuhan kami. Amin.